Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi.net. Pembahasan kita pada hari ini adalah tentang bagaimana potensi penghasilan seorang freelancer ya. Ini saya bacakan. Lalu yang kedua adalah tantangan. Nah, saya tidak menyebutkan kekurangan ya, tapi adalah tantangan. Nah, tantangan dan keuntungan sebagai seorang freelancer. Sedangkan yang ketiga adalah tips berpenghasilan rutin sebagai freelancer. Nah, menjadi seorang freelancer pada era saat ini ya, terutama bagi teman-teman milenial itu sangat tren sekali ya. Karena apa? Sebagai freelancer itu kita bisa menentukan berbagai hal ya, tentunya dengan persetujuan klien ya. Di sini saya akan membahas bagaimana yang ada pertanyaan dari teman-teman. Pertama, tantangan. Jadi tantangan seorang freelancer yang pertama, dia dituntut untuk selalu kreatif. Nah, jadi memang menjadi freelancer itu mereka harus selalu kreatif. Karena apa? Mereka harus menyesuaikan konten dalam bentuk apapun ya, itu tulisan, desain, dan lain sebagainya, itu sesuai dengan ekspektasi dari klien. Yang kedua, income tidak rutin. Nah, memang menjadi seorang freelancer ini tidak ada tidak ada penghasilan rutin setiap bulannya. Karena apa? Yang kita dapatkan itu adalah sesuai dengan klien yang masuk di bulan itu. Misalkan di bulan ini kliennya banyak, maka penghasilannya banyak. Nah, sebaliknya jika kliennya itu sedikit, maka penghasilannya relatif lebih sedikit. Lalu keuntungannya. Nah, apa keuntungan menjadi freelancer? Nah, keuntungannya yang pertama adalah bisa bekerja dengan lebih fleksibel. Nah, fleksibel di sini kita bisa bekerja sesuai dengan mood kita. Jadi kita akan tahu sebenarnya kita mood bekerjanya itu misalkan pagi hari atau siang hari atau malam hari. Kita bisa menentukan sendiri kapan jam kerjanya. Yang kedua adalah income bisa ditentukan sendiri. Nah, di sini yang sangat menarik ya, kita bisa menentukan income kita. Misalkan untuk penulisan, misalkan berapa halaman itu sekian, atau bagi teman-teman yang menawarkan jasa desain, misalkan untuk satu logo perusahaan atau jasa untuk logo web itu sekian. Nah, itu bisa ditawarkan, bisa menentukan fee untuk jasanya sendiri. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana tips untuk berpenghasilan rutin sebagai freelancer? Nah, ini yang sangat menarik ya. Sebagaimana yang kita bahas tadi, sebagai seorang freelancer ini kan tidak ada pemasukan rutin ya. Jadi bagaimana cara untuk bisa atau tips menghasilkan penghasilan rutin bagi seorang freelancer? Nah, ini berdasarkan sharing ya, atau saya ngobrol-ngobrol dengan sesama freelancer, baik itu penulis, desain, dan lain sebagainya, bahwa tips-tipsnya itu hampir sama ya. Yang pertama adalah seorang freelancer ini harus punya database klien dan juga calon kliennya. Nah, jadi karena untuk apa? Jadi database ini adalah untuk menyasar marketing kita. Jadi kita marketing misalkan klien itu untuk konten di website atau di sosial media, itu sudah ada database-nya sendiri. Nah, database ini diperoleh dari mana? Biasanya database ini diperoleh dari blog atau web kita, dan juga dari iklan sosial media yang kita lakukan. Lalu yang kedua maksudnya tipsnya adalah rutin berpromosi jasanya. Nah, jadi berpromosi jasa itu mulai yang gratis ya di sosial media yang tanpa berbayar, itu bisa melakukan dengan soft selling ya, seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, sehingga orang itu tertarik untuk memakai jasanya. Nah, sedangkan yang kedua adalah selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, jadi seorang freelancer itu harus bisa menjual jasanya sesuai platform yang
dikehendaki oleh klien. Jadi misalkan kalau dulu itu untuk penulisan konten itu lebih kepada bentuknya di dalam buku ya, sekarang bisa berubah menjadi e-book. Atau kalau dulu itu biasanya orang itu menulis artikel itu di koran, sekarang itu bisa lebih ke blog atau website seperti itu. Lalu yang keempat adalah mencari peluang baru yang lebih besar income-nya dan juga lebih fleksibel pengerjaannya. Nah, ini adalah sebuah keterampilan ya, sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh teman-teman freelancer. Jadi bagaimana kita itu tidak stuck di di posisi kita sekarang. Jadi bagaimana semakin ke depan kita itu bisa mengetahui apa-apa yang berpotensi mendatangkan income yang lebih besar sekaligus pengerjaannya itu lebih fleksibel, seperti itu. Jadi dengan pengetahuan ini seorang freelancer itu makin hari dia bisa meningkatkan penghasilannya sekaligus bisa lebih fleksibel waktunya. Mengapa freelancer ini sekarang sangat diminati banyak orang ya? Nah, karena freelancer sendiri mereka bisa menentukan waktu kerjanya, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini ya, di mana orang-orang sudah mulai terpikirkan bagaimana mencari penghasilan, meskipun mereka berada di rumah. Jadi memang segala sesuatu ada hikmahnya, termasuk dengan adanya pandemi ini setidaknya membuka pikiran banyak orang bahwa kita juga bisa bekerja dari rumah. Meskipun yang bisa melakukannya dengan nyaman itu hanya sebagian orang saja. Tapi saya yakin bahwa dengan adanya pandemi ini seorang pasti aja pikiran, oh ternyata pekerjaan ini sebenarnya cukup loh bisa dikerjakan dari rumah. Karena apa? Karena trennya sekarang ini banyak orang yang bisa mengerjakan segala hal dengan cara remote. Jadi misalkan saya sebagai penulis mengerjakan di Bogor, ada yang orang mendesain itu dia ada di Bekasi, sedangkan untuk percetakannya mungkin yang murah misalkan ada di Jakarta, seperti itu. Jadi kita bekerja remote tanpa harus bertemu. Untuk detail segala hal tentang buku misalkan bisa dikerjakan dengan remote. Mungkin cukup sekian ya pembahasan dari saya tentang potensi penghasilan seorang freelancer, dan juga tentang tantangan dan keuntungan seorang freelancer, di mana dalam video ini tadi saya juga membahas tips berpenghasilan rutin sebagai seorang freelancer. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update konten dari kami, caranya cukup mudah, yaitu subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga dengan mengajukan pertanyaan ya. Silahkan mengajukan pertanyaan, nanti segera kita jawab atau kita buatkan kontennya. Mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.